Oke Opal Gengs, jadi hari ini biasanya gue cuma ngelihat halte ini di Instagram dan di sosial media. Tapi gue akhirnya bisa datang ke halte dari Transjakarta di Bundaran HI yang kayaknya megah banget. Walaupun sekarang ini masih, kalau bisa dilihat, belum jadi. Tapi udah Instagramable banget kalau gue lihat di sosial media ya. Banyak banget teman-teman yang mungkin akhirnya membuat konten di sini. Mereka memperlihatkan bahwa ternyata sebuah halte Transjakarta ini kayaknya lagi jadi lebih spesial dari biasanya. Dan sekarang kita barengan sama Bapak Anang di sini. Halo Pak. Halo Willy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, Bapak ini kan berarti kepala divisi dari Sekretaris Perusahaan dari Transjakarta. Ya Pak Anang pastinya sudah melihat perkembangan dari Transjakarta sudah lama, berarti kalau boleh tahu sudah berapa lama? Saya? Iya betul. Belum lama. Oke. Belum lama dan sangat menyenangkan karena kita ketemu dengan banyak orang. Oke. Pastinya kalau kita ngomongin halte ini, aku sudah melihat dari perkembangannya ya. Jadi pertama-tama aku konten kreator nih kan. Suka ngonten. Yes. Kalau di sini biasanya udah keren banget kalau nggak salah 2 tahun lalu sebelum pandemi lah ya Pak ya. Betul. Aku kira wah ini udah keren banget. Tiba-tiba di knockdown dulu gitu kan. Ada renovasi. Terus aku mikir, kan yang kemarin udah keren gitu. Tiba-tiba sekarang jadi megah sekali nih Pak. Kayaknya nggak kalah sama mall-mall yang ada di sebelah-sebelahnya gitu Pak. Jadi boleh cerita sedikit nggak sih tentang revitalisasi dari halte Transjakarta di Bundaran HI ini seperti apa ya Pak? Iya, yang ini ceritanya kan tahun 2020 dibakar. Waktu ada demonstrasi. Betul. Strukturnya sudah tidak memungkinkan untuk dipakai terus. Jadi akhirnya diputuskan untuk direvitalisasi. Ini termasuk dari 46 halte yang direvitalisasi tahun ini. Tahun depan akan tambah lagi. Tapi yang ini spesialnya adalah iconic. Penampilannya keren. Selain itu terintegrasi dengan mode transportasi lainnya, yaitu MRT. Karena di bawah sana itu akan ada lift masuk ke stasiun MRT Bundaran HI. Jadi orang tidak perlu nyebrang kalau mau dari Transjakarta atau dari MRT, ganti moda langsung naik lift. Oh gitu. Kalau kita ngomongin tentang halte Transjakarta ini ya Pak, sambil kita jalan aja kali ya, karena memang di sini indah sekali kalau misalnya teman-teman bisa ada di sini juga. Nah, kan ini berarti ada di jantungnya Jakarta, di Bundaran HI. Ini adalah pusat kota Jakarta gitu kan. Misinya apa sih Pak membangun halte sebagus ini gitu di kota Jakarta? Jadi yang pertama itu kan setelah pandemi pelanggan kita itu naik terus. Oh gitu ya? Tadinya sebelum pandemi 1 juta. 1 juta. Sampai pernah mencapai 1 juta pelanggan per hari. Lalu kemudian drop sampai 200.000. Sekarang ini sudah 800.000. Udah hampir level-level sebelum pandemi gitu kan. Oleh karena itu diperlukan halte yang bisa mengakomodasi kenaikan pelanggan itu. Itu satu. Yang kedua tentu keinginan kita adalah menambah kenyamanan pelanggan. Maka dibuat yang senyaman mungkin seperti ini. Betul. Juga keamanannya. Dan inklusif karena disabilitas akan mudah mencapai ke halte ini. Yang berikutnya tadi terintegrasi. Jadi bisa berganti moda transportasi MRT. Di tempat lain di beberapa halte kita itu terintegrasi MRT, LRT, Transjakarta. Gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau yang aku dengar adalah Transjakarta itu lumayan sudah tersebar di Jakarta gitu kan ya.
Tapi kalau sekarang malah makin terintegrasi dengan dengan transportasi lain-lainnya, jadi makin menjalar lagi gitu. Betul, ya. Betul. Jadi sekarang ini ada 4.400-an armada. Oke. Tiap hari. 4.000 bis ya. Dulu awalnya tahun 2004 itu hanya 91. Wow, oke, di awal dari 91 sekarang udah 4.000, berarti udah berapa tuh? 400 kali lebih banyak, aku nggak tahu deh ya. Ya. Nah, sekarang ini ada 300-an halte. Oke, 300 halte. Wow. Untuk mengakomodasi itu. Oleh karena itu diperlukan revitalisasi karena penumpangnya semakin bertambah dan tentu halte-halte itu perlu diperbarui ya. Iya. Nah, itulah maka dibuat halte-halte yang diperbarui sekarang. Wow. Ya. Memang sebagai pengguna Transjakarta juga, sebagai warga Jakarta juga, lucunya kalau zaman dulu haltenya masih kecil-kecil, ya kan, masih sedikit, mungkin hanya dari Sudirman ke kota awalnya gitu kan. Makin banyak, terus akhirnya makin meningkat juga kualitas dari pelayanannya, terus juga kualitas dari haltenya seperti ini gitu ya. Bisa cerita sedikit nggak sih Pak tentang peningkatan kualitas yang dilakukan sama PT Transjakarta juga? Misalnya di halte Bundaran HI ini ada toilet, ada musola, ada toilet untuk disabilitas, juga nanti akan ada eskalator dan lift yang menuju ke MRT. Wow. Itu hal-hal yang juga akan ada di sini. Betul. Tentu di sini juga akan ada tempat makan, tempat istirahat, tempat menikmati pemandangan Transjakarta. Haltenya kita ya. Aduh, jadi pengen banget nih kalau kita ngelihat pemandangan dan juga tempat ini apa ya namanya Pak ya, decknya? Orang menyebutnya Skydeck. Skydeck, oke. Halte Bundaran HI Transjakarta. Oke. Barengan sama Pak Adang di sini dan kita lagi ada di Skydeck-nya Transjakarta yang ada di Bundaran HI haltenya. Wah, keren. Wah, ini mantep banget sih, Pak. Lumayan nanti kita taruh di stories. Tapi again, this is such a beautiful place di tengah kota Jakarta. Jadi gimana Pak kalau untuk antusias teman-teman yang mungkin mau datang ke sini gitu, pengunjung? Kata teman-teman yang bertugas di sini, dari pagi sampai malam tuh tidak pernah berhenti orang yang datang ke sini. Oh gitu? Iya, sampai 6.000 orang yang datang sini per hari. 6.000 orang datang ke sini per hari ya? Iya, mungkin kalau weekend bisa nambah ya. Wow. Kira-kira gitu. Dan inilah sebetulnya salah satu tujuan kita, yaitu menghadirkan kesetaraan. Jadi dengan halte ini semua orang, tua, muda, wanita, laki-laki, dan dari segala golongan ekonomi bisa menikmati keindahan Jakarta. Special. Aku sekarang juga rada speechless. Kita kan dari dalam ya teman-teman ya. Opal Gengs ya, kayak ada Skydeck ya. Tapi once kita benar-benar ada di sini, ya ini Jakarta ya. This is semoga juga semakin maju kotanya. Pokoknya semoga juga dengan adanya Transjakarta di sini juga semakin terconnected terintegrasi juga bersama transportasi yang lain gitu. Betul. Jadi plannya apa lagi nih Pak kalau untuk ngomongin halte atau revitalisasi halte-halte yang ada di Jakarta seperti ini? Tahun ini kita targetnya adalah menyelesaikan 46 halte. Oke. Ada yang halte biasa, tapi ada ikonik seperti yang kayak gini ya. Dan juga terintegrasi. Ini ikonik dan terintegrasi karena dengan MRT nanti di Cikokot Cawang itu akan terintegrasi dengan LRT dan KCI. Di Juanda nanti terintegrasi dengan KCI. Oh wow. Jadi itu tujuan kita. Tahun depan kita akan tambah lagi yang kita revitalisasi. Agar 300 halte yang kita operasikan itu bisa makin memadai dan makin nyaman buat pelanggan. Nah, kalau kita melihat juga kan ini luar biasa sekali sebuah keindahan yang pastinya ditampilkan di halte Transjakarta yang ada di Bundaran HI. Dan katanya juga nanti yang di sana juga bakal ada halte juga ya di halte Tosari gitu ini ya. Twin unidentical, jadi kembar tapi tidak sama. Hampir menyerupai persis di sana. Dan mungkin
Kalau dari sana bisa dada-dada kita. Iya benar. Bapak di sini, saya di sana. Ya. Itu mungkin minggu depan. Minggu depan sudah bisa beroperasi. Ya. Aku juga boleh tahu nggak sih kalau misalnya tadi kan ada 4.000 armadanya Transjakarta gitu ya. Kira-kira per hari sekarang udah ada berapa orang? 800.000 tadi itu per hari atau? 800.000 itu per hari. Wow, sebanyak itu ya orang-orang Jakarta menggunakan Transjakarta gitu. Itu yang ingin kita tingkatkan lagi, mudah-mudahan. Tahun ini 1 juta penumpang per hari. Tahun depan kita menargetkan 1,5 juta. Wow, 1,5 juta penumpang per hari. Yes. Wah itu sih. Nah yang pastinya yang jadi pertanyaan sama aku adalah takutnya kan nanti bisa ada penumpukan di satu halte, terus atau mungkin satu halte itu bakal rame banget, terus di halte yang lain itu ada yang mungkin lebih sepi gitu. Nah kayaknya Transjakarta untuk menanggulangi kayak hal-hal seperti ini tuh ada sesuatu nggak? Ada. Jadi kita tuh punya satu command center di kantor pusat kita yang bisa memonitor pergerakan seluruh armada itu. Jadi kalau di satu tempat itu lumpuh, maka akan segera dikerahkan armada dari koridor lain yang masuk ke di tempat yang tadi numpuk sehingga bisa ada solusi lah di situ sehingga mudah segera lancar lagi di daerah. Oke. Jadi kalau tadi kita ada di Skydeck-nya, sekarang kita nyantai-nyantai dulu juga. Ini kalau aku lihat ada kayak tempat komersilnya nanti ya di sana gitu ya. Ada musola juga nanti di sana. Ada toilet. Iya. Nah kalau ngomongin tentang Transjakarta nih, kemarin sempat ngelihat di berita ya kalau ada tap in tap out. Nah boleh cerita sedikit nggak nih Pak tentang kebijakan ini? Iya. Tap in tap out sih kebijakan lama ya. Tapi yang penting itu adalah sekarang itu harus dilakukan dengan disiplin. Mengapa? Karena kita itu menyatukan tarifnya. Jadi, kalau dulu kan tarif MRT sendiri, tarif Transjakarta sendiri, nanti itu akan disatukan dengan satu tarif, namanya tarif integrasi. Yang dilakukan oleh PT Jaklingko Indonesia. Siapa PT Jaklingko Indonesia? Yaitu sebuah perusahaan yang dibentuk oleh MRT, LRT, Transjakarta. Yang menangani tiketing ini. Nah, supaya itu, tarif integrasi itu seperti apa sih? Tarif integrasi itu kalau dalam waktu 3 jam kita berpindah moda transportasi, hanya akan dikenakan maksimal 10.000. Oh gitu? Yes. Itu semuanya tuh? Yes. Dari MRT, LRT, Transjakarta? Yes. Dalam 3 jam ya? Iya. Wah, aku kira bakal naik gitu kan. Wah ini like ada Skydeck, harganya naik nggak nih ya Transjakartanya? Ternyata ya flat aja gitu ya. Bahkan jadi lebih murah karena bisa terintegrasi dengan banyak moda transportasi lain. Dan salah satu yang lucu juga kalau ngelihat bis-bisnya Transjakarta. Sekarang udah beragam gitu. Aku juga ngelihat ada yang vintage bus, ya kan. Ada juga yang sekarang high tech banget, ada yang gandeng gitu. Sekarang udah ada berapa bis nih, Pak? Jadi ada 3 tipe. 3 tipe. Bis besar, ada yang gandeng, ada yang ini tapi tetap besar. Ada yang itu di koridor-koridor gitu ya. Lalu yang bis sedang, dulu namanya apa? Kopaja, Metro Mini, itu sekarang Metro Trans. Kemudian yang kecil namanya Mikrotrans. Dulu orang menyebutnya angkot. Itu juga masuk Transjakarta. Dan tetap harus tap in dan tap out. Tap in tap out juga tuh di situ tuh ya. Karena kalau tidak tap out, di perjalanan berikutnya kan dikurangi. Betul, Iya. Ya pokoknya harus tap in, tap out, jangan lupa gitu ya. Jangan lupa. Terima kasih banyak dan pastinya Opal Gengs jangan lupa untuk menonton semua konten-konten yang ada di YouTube channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, like dan juga cek Instagram kita, cek TikTok kita di semua platform, cek di @opal_id. In the meantime, my name is Willy Winarko. I'm signing out and I'll see you on the next one. Peace.